Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi anhu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dari larangan-larangannya. Juga pentingnya kita meniatkan dengan niat yang ikhlas bahwa semua apapun amal yang kita kerjakan hanya untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan juga ibadah-ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan seluruh akhirat kehidupanku dan kematianku semuanya hanya untuk Allah. Dan kalau kita mampu dan mau mengikhlaskan amal kita untuk Allah, insya Allah Allah akan membalas dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dianggap pembatasan bab rezeki, ya, berdasarkan jalurnya atau jalannya. Ada rezeki kasabiah, ada rezeki ghaibiyah. Rezeki kasabiah itu rezeki yang didapatkan dengan cara usaha, menjadi petani, menjadi pedagang dan sebagainya untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan rezeki ghaibiyah ada rezeki yang gaib yang datang sendiri, ya. Esok tangok elok tong. Ini namanya rezeki ghaibiyah, ya. Nah, semua itu akan ada alasannya masing-masing. Maka kita bahas dulu mulai dari pengertian rezeki. Apakah rezeki itu, ya? Secara etimologi adalah roh bimakna pemberian, ya, atau kenikmatan, keberkahan. Kalau yang diberikan Allah kepada hamba-Nya namanya rezeki, ya. Ada yang wujudnya harta benda, kesehatan dan lain sebagainya, ya. Kemudian menurut Al-Jurji, rezeki segala yang diberikan kepada hamba-Nya untuk dikonsumsi, digunakan, dipakai, dinikmati, baik yang halal maupun yang haram. Jadi ada jenis halal dan haram. Menurut Kamus Lisanul Arab adalah pemberian Allah. Dari
urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia harta benda tata, ya. Orang yang dulu tidak terkenal, ya, sekarang menjadi terkenal, terus tidak terkenal bisa saja. Yang dulu tidak mendapat jabatan orang jadi dapat juga bisa. Maksudnya dalam urusan agama, ya. Dulu orangnya tidak pernah sholat, sekarang jadi ulama juga bisa. Jadi ada seorang wali namanya Ibrahim Al-Adham. Orang yang kaya hidup di istana dengan limpahan kenikmatan dunia. Suatu saat terus dia sadar tentang tujuannya dan tinggalkan dunia, kemudian dia menjadi seorang ulama, itu juga bisa. Jadi rezeki tidak cuma untuk urusan dunia, bahkan ada sebagian ulama membagi 4 tingkatan rezeki. Ya. Rezeki yang pertama dan paling pada rezeki harta benda. Yang kedua rezeki namanya kesehatan. Yang ketiga rezeki namanya anak-anak soleh. Yang keempat yang paling adalah rezeki untuk bisa beribadah. Rezeki yang pertama dan kedua itu kalau kita meninggalnya sudah tidak ada, ya. Orangnya kaya, badannya sehat, dan mau saja mati mendadak kena serangan gitu. Kemudian sudah nggak ada semuanya, ya, hartanya ditinggal, biasanya juga ditinggal. Sedangkan rezeki yang ketiga dan keempat itu kalau kita meninggalnya justru akan menemukan suatu kenikmatan, ya. Anak-anak yang soleh dan solehah akan selalu mendoakan bapak ibunya dengan untuk rezeki yang berupa agama atau amalan. Ketika meninggal justru akan menjadi pensaat di dunia sampai akhirat, ya. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-1 mengatakan wa minal an'am, dan sebagian makhluk yang namanya binatang ternak. Hamatan wal paksan, ada rezeki dan juga yang dibutuhkan, ya. Jadi yang namanya binatang-binatang liar yang ada di semesta alam itu semuanya juga mendapatkan rezeki-rezeki. Kulu marazaqnakum, maka makanlah kamu wahai manusia dari apa-apa yang telah diberikan kepada kamu, tetapi wala tatau betul tasawuf. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah yang salah. Jadi jalan itu ada 2, jalan Islam dan jalan setan. Contoh orang cari rezeki, ya. Kalau dia cari dengan cara yang halal, bekerja dengan baik, namanya jalan Islam. Kalau orang cari dengan cara memaksa atau malah padahal namanya rezeki, namanya jalan setan. Atau dalam hal yang lainnya, ya, dalam kita menggunakan rezeki juga begitu, ya. Habis kerja dapat kemudian diberikan pada istrinya untuk namanya jalan yang Islam. Sedangkan sebagian orang saja Bapak Ibu mendapatkan dari jalan yang haram, ya. Caranya apa? Merampok. Nah, kita dapat uang banyak kemudian digunakan untuk berzina dan sebagainya. Jadi sudah ada seorang namanya Anton Medan juga begitu, ya. Itu namanya adalah jalan-jalan setan, ya. Kenapa kita nggak boleh mengambil jalan setan? Karena innahu lakum aduwwun. Setan itu bagi kamu merupakan musuh yang nyata. Musuh itu harus dipukul, bukan dirangkul, ya. Harus didepak, bukan di konco, ya. Makanya kita yakin bahwa
cara-cara setan itu akan menjadikan kita masuk ke dalam neraka, harus kita tinggalkan. Kita harus berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang Islam, dengan cara yang halal. Kemudian rezeki itu didesain Allah memang tidak sama, ya. Ada yang luas, ada yang sempit, sehingga terus menjadikan ada orang yang miskin. Allah dalam Quran, "Wallahu yasudu lima itu amin ibadi wa yaghfir." Sesungguhnya Allah itu mampu untuk melapangkan rezeki bagi yang ingin dari ibadah hambanya, dan juga mau untuk menyempitkannya. Lah apa tujuannya? Supaya saling membantu, ya. Ada dua orang namanya A dan B. Si A didesain jadi orang yang kaya, ya, buka berbagai macam usaha. Kemudian si B adalah jadi pegawainya si A, ya. Rezekinya si B itu lebih dibandingkan dengan yang tadi, ya. Kalau semuanya kaya, kabeh jadi juragan sing urus sinten. Ya, atau sebaliknya, kalau semua kaya kemudian yang menerima zakat, infak dan sosial siapa? Ya, maka kita semuanya memahami harus ada kaya, harus ada miskin. Yang kedua, di desainnya rezeki itu luar jannah itu untuk mengusir kepada kita. Ketika kita diberi rezeki yang melimpah ruah sampai utang-utang, apakah kita syukur atau kita itu kufur? Ya, Nabi Sulaiman ketika diberi rezeki yang melimpah, maka beliau katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Semua ini adalah karunia Tuhanku, bukan karena kehebatanku. Liyabluwani ashkur am aku, untuk uji padaku apa kamu termasuk hamba yang syukur atau hamba yang kufur. Jadi Bapak Ibu, nanti suatu saat seandainya, ya, kita diberi rezeki yang harus sadar itu bukan karena kehebatan kita, tapi karunia Allah. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita adalah suatu ujian, ya, syukur apapun. Sedangkan kita diberi rezeki yang sempit untuk menjaga kesabaran kita, ya, sabar apa itu sabar. Kemudian innaha bisain alim, sebenarnya Allah dan yang maha tahu, ya, kepada sama yang dilakukan yang disempitkan. Ada dua mobil atau dua kendaraan, satu motor bis, satu mobil mobil kijang, ya. Semuanya pakai BBM sama, yaitu Pertalite atau Pertamax, ya. Tetapi tankinya beda, ya. Maka untuk itu paling dikasih 3 sampai 4 liter, ya. Yang kijang 50 liter, 50 liter nomor kita. Lah kalau yang 5 liter diberikan kepada yang fit, dia bludak mungkin, ya. Nah, terus sebaliknya, kijang palingnya petang liter, bungetan, kita berdoa. Kalau kita sedang diluaskan artinya kita diberi kemaslahatan untuk jadi orang kaya dan sebagainya. Maka semuanya berusaha untuk bisa ridho kepada apapun yang telah ditetapkan kepada kita. Karena kalau kita itu mau ditetapkan kepada kita, dan kita akan dimakan ke dalam jannah. Allah berfirman, "Man radiya bikum do'ita jannah." Bahkan siapa yang dia ridho pada ketetapanmu akan masukkan ke dalam surga, dan sebaliknya barang siapa yang tidak ridho, Gusti Allah uratil mosok aku marah terus, kemudian kita bisa cari masuk ke dalam neraka, ya.
Kemudian tentang sumbernya atau jalannya tadi itu ada itu kasabiah dan ghaibiyah. Ada seorang imam yang punya juga seorang imam. Imam Malik punya namanya Imam Syafi'i. Ya, keduanya berbeda pendapat tentang jalan rezeki. Menurut Imam Malik, rezeki itu datang tanpa sebab. Ya, cukup dengan taat kepada Allah, terus kita melakukan kewajiban kita. Ya, kewajiban apa? Kewajiban adalah untuk ibadah kepada Allah. Nanti Allah yang akan memenuhi kepada kebutuhan kita. Seperti kita kalau kita kerja, kalau kita kerja itu yang dipikir itu kerjaan kita, ya. Jangan gaji kita itu bukan urusan kita. Saya jadi guru, ya. Yang sampai adalah bagaimana menunaikan tugasnya mengajar anak-anak, ya. Nggak usah sampai nanti tanggal 1 gajian apa gajian, ya. Itu tugas kita. Itu menurut Imam Malik. Lah dasarnya apa? Dasarnya dalam hal dikatakan ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrug li ibadati, tuntaskan, maksimalkan ibadahmu kepadaku. Kalau kamu memaksimalkan tamlaku sekafina, maka akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wasud pakroka, dan aku akan tutup pintu kefakiranmu. Kamu gak akan fakir. Tetapi wakilam tafal, jika kamu tidak menyempurnakan kon ibadah malah yulek jadi makan ibadah. Sholat Jumat sudah diumumkan dengan adzan, malah kasih bekerja, ya. Maka tamla'u yadakasulan, aku akan penuhi sibukkan tangan dengan perbuatan-perbuatan yang sudah. Dan lalu kemudian bekerja kemudian dapat hasil yang banyak, ya. Seperti misalnya orang-orang Bani Israil selama 1 pekan tujuan itu kerjanya 6 hari, ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang saya hari Sabtu khusus untuk ibadah, nggak boleh bekerja. Secara waktu lebih untuk bekerja, tetapi ya Allah berikan satu ujian ketika dia tadikan hari Ahad sampai Jumat itu nggak banyak ikan yang muncul. Ketika Sabtu justru banyak yang muncul. Dan mereka ngakali, ya. Harusnya kerja, harusnya ikat, maka untuk kerja. Kemudian dikatakan kunu kirota dan kosidi, ya. Maka itu semuanya usahakan tetap untuk memenuhi yaitu ibadah permukaan, itu untuk pandangan yang pertama. Kemudian supaya kita terpenuhi rezeki kita harus usaha untuk memenuhi kepada tugas kita, karena Allah yang tidak akan mati pada janji-janjinya, ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i berkata, seandainya berbukti tidak dari kesalahannya, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan rezeki. Artinya itu harus pakai namanya usaha, ya. Kamu rezekimu di sana, kemudian kita ke sana, ya kita tidak akan dapatkan rezeki tadi. Kemudian dasarnya Bapak Ibu, dasar adalah di sholat Jumat Allah perintahkan kepada kita, fa'indaku di sholatu, maka ketika sholat sudah selesai, ya, pantasno fil ardi, maka bertebaran kalian di bumi. Wa kagu min fadlillah, danlah kalau Allah yang jadi pedagang balik ke pasar, yang jadi pegawai balik ke kantor, ya.
yang lainnya balik pesawat dan sebagainya, dalam rangka usaha mencari rezeki, ya. Tetapi jangan waktu kafiron, tetapi kamu tetap ingat kepada dengan ingat yang banyak, meskipun di pasar, di kantor atau lain, tetap ingat kepada Allah Ta'ala supaya kamu ini orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, kita juga bisa untuk ikhtiar, tetapi ikhtiar itu dalam untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Saya sampaikan, barang siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka dia termasuk di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk merawat bapak ibunya, itu namanya juga jalan Allah. Lah barang siapa yang dia bekerja untuk mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, terus tujuan untuk saling maaf saja menyombongkan diri, itu namanya di jalan setan, bukan sama Allah. Jadi seandainya kita kepengen sesuatu, tujuannya untuk mencukupi kebutuhan, jangan sampai minta kepada orang lain. Kalau kita nggak mau mencukupi, biasanya terus minta kepada orang lain. Kita menjaga diri dari minta orang lain. Ini kemudian kita lanjutkan. Rasul juga berkata bahwa amal rajuli biyadihi, amal pekerjaan dengan itu adalah lebih baik, atau itu juga termasuk usaha yang baik. Ya, bahkan dikatakan sudah, Allah itu lebih suka seorang hamba memakan makan hasil dari usahanya sendiri dibanding dengan meminta-minta. Jadi kita usahakan untuk juga bekerja. Kemudian kalau kita gabungan dan simpulkan yang pertama, sumber rezeki datang dari Allah, sedangkan caranya berbeda-beda, ya. Ada yang kasabiyah, ada yang ghaibiyah. Lah kita berkasabiyah atau itu sekali niatkanlah untuk ibadah, ya. Jadi petani, pedagang, pegawai, polisi itu dalam rangka untuk ibadah. Karena kalau kita niat tidak untuk ibadah atau mencari Allah, maka terus kadang menggunakan segala macam cara. Ya, ada seorang pedagang yang ngaku untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ya. Maka yang dilarang adalah menggunakan segala macam cara. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekarang banyak yang sudah curang, mulai dari mengurangi tanggaran, yang mengurangi tanggaran, sampai mengganti unsur atau bagian produk. Dodol abon warnane coklat wae dicampuri kardus coklat. Ya, foto-foto coklat. Itu namanya orang yang curang. Ya, atau yang lainnya yang jadi pegawai, gajinya kurang, terus apa? Namanya kan mencari korban-korbannya, maka itu tidak boleh. Kita usahakan adalah untuk ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu, rezeki itu adalah karunia, ya. Maka ada beberapa orang yang pertama, si A itu bekerja, contohnya jadi petani, menanam padi, kemudian panennya banyak, alhamdulillah, ya. Yang kedua, menanam padi enggak panen, Mbak. Alhamdulillah, ya. Yang tentu panen itu bukan hasil kerja, tapi adalah karunia. Hasil kerja adalah pahala besok di hadapan Allah. Nah, orang itu kerja itu untuk mencari dunia, nanti ketika keadaan tidak mendapat apa-apa, ya. Tapi kalau kita lihat yang akhirat, di dunia kita akan dapat apa yang telah ditentukan oleh kita,
kita akan dapatkan hasil kerja kita. Itu namanya harus yang ikhlas. Kemudian berikutnya, rezeki itu akan diberikan kepada hamba yang dia juga mau menunaikan ibadahnya Allah Ta'ala, sehingga monggo kita kemudian dicampur ya. Ketika waktu-waktunya ibadah, monggo kita ibadah dengan sebaik-baiknya ya. Ketika waktunya kerja, ya monggo dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya satu sisi ya. Loh, kamu nggak kerja ya, ketika kemarin nonton oleh orang jam 9 pagi di masjid, ditanya kenapa kamu kerja? Saya tawakal kepada Allah. Nggak usah kerja, enggak disuruh keluar sana, kamu ke pasar sana ya. Kamu hendaklah usaha ya, nggak boleh untuk hanya mengandalkan pada kebijakan, tetapi bagi orang-orang tertentu yang karena punya untuk apa? Ibadah. Seorang kiai ustaz ya, kerjanya dapur untuk ngajar, maka saja akan didatangkan kepada mereka ya. Contohnya Maryam binti Imran, saking sibuknya ibadah nggak sempat kerja, maka kemudian rezekinya didatangkan sampai di mihrabnya, di tempat kamarnya tadi ya. Kemudian ada seorang ulama yang berdoa, Allahumma zurna kama tazurku, yang artinya ya Allah, berikan kepada kami rezeki sebagaimana Engkau berikan kepada anak gagak. Tahu nggak teman-teman? Gagak itu burung yang warna apa? Nah, kalau punya anak tuh anaknya warnanya putih ya. Terus ibunya gambar anakku, aku yang ngomong anak ibu itu anakku. Kemudian dia pergi, ya nggak ngomong lagi. Lalu kemudian mengajari burung tadi aroma yang membuat serangga itu datang sendiri, ya. Kemudian dia ditonton, ini rasanya datang itu karena bau tadi itu adalah maksudnya. Ya Allah, mudahkanlah rezeki datang kepadaku. Seandainya pakai ya tidak begitu melupakan kepada Engkau. Namanya sebagian yang perlu kita doakan. Ya Allah, berikanlah rezekiku dan walaku dengan mudah, dengan cara terhormat, tidak melupakan tugas ibadah kepadamu. Sehingga nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah yang cukup, kita akan dapat menunaikan dengan baik dan benar. Tetapi kalau terfitnah dengan nikmat atau kehidupan dunia, ya seharusnya kerja nggak kerja, seharusnya ibadah malah kerja, ya ibadahnya amburadul, kerjaan juga amburadul, ya semuanya usahakan menempat pada tempatnya. Saatnya ibadah, monggo untuk ibadah. Saatnya juga begitu, ya kemudian semua itu harus diniatkan dengan ikhlas. Jangan hanya mencari nikmat di dunia. Jadi saya sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya, jangan sampai hanya ada nikmat. Kita semua Bapak Ibu, kita semuanya termasuk hamba Allah yang diberikan rezeki dengan mudah, ya dengan tidak mengganggu ibadah kepada. Kemudian kita juga diberi kemampuan untuk ibadah dengan yang lebih baik sampai ada dalam husnul khotimah. Dan kita yang tersampaikan semacam manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.